Kewajiban seorang suami menafkahi rumah tangga, istri, dan anak juga secara langsung ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa menafkahi istri itu adalah kewajiban, maka berdosalah apabila seorang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada seorang istri. Pertanyaan yang kedua yaitu mahar nikah yang dilakukan secara meminjam atau berhutang apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Memberi mahar hasil meminjam atau berhutang itu diperbolehkan asalkan dibayar setelahnya. Karena mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Soal membayarnya dengan berhutang, jika ditinjau dari fikih itu tidak apa-apa. Membayar mahar secara kontan atau mencicil itu boleh, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Saat akad dapat disebutkan halal, berarti membayar akadnya kontan. Kalau tidak dibayar langsung atau dicicil, itu disebutnya nanti muhajalah. Suami boleh mencicil mahar apabila belum mampu dan calon istri meridoi. Yang terpenting adalah keriduan istri, karena mahar itu adalah hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai anak angkat, anak zina, dan bayi tabung. Dan pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bagaimana pandangan Islam tentang bayi tabung. Yang dimaksud dengan bayi tabung adalah